Yo, skut balik lagi bareng saya Christopher di channel Kalosa Gadget. Dan hari ini seperti biasanya kita akan mereview sebuah laptop dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh brand manapun. Setelah sebelum-sebelumnya kita udah sempat bahas beberapa laptop gaming yang pakai Intel generasi ke-12 melulu. Hari ini akhirnya kita kedatangan lagi laptop gaming yang pakai Ryzen seri 6000. Ini dari Acer yaitu Nitro 5. Sebelumnya kita udah bahas yang pakai i7 dengan RTX 3060 dan i7 dengan RTX 3050. Hari ini Ryzen 7 6800H dan RTX 3060. Kira-kira gimana performance-nya kalau kita bandingin sama saudaranya yang pakai Intel generasi ke-12? Langsung aja kita tonton B-roll-nya terlebih dahulu. Ini adalah Acer Nitro 5 AR51546R8PD dengan Ryzen 7 6800H untuk prosesor dan RTX 3060 untuk dedicated graphics-nya. Sudah dibundling juga dengan Windows 11 dan juga Office Home Studio 2021 di laptop ini dan harganya di 22.400.000-an sampai di 22.999.000 rupiah. Garansinya 3 tahun ditambah 1 tahun pertamanya ada Accidental Damage Protection atau Acer menyebutnya dengan Acer Premium Care. Dan udah langsung kelihatan dari desainnya ini ada perbedaan dari versi Intel, di mana di seri AMD kali ini bagian punggung layarnya tuh polos aja, nggak ada grafik garis-garis warna merah birunya. Bisa ada dua pandangan sih soal hal ini. Ada yang lebih prefer polos kayak gini, tapi ada juga yang merasa lebih bagus dengan aksen garis-garisnya. Tapi anyway, ini bisa jadi pilihan untuk kalian yang mau punya laptop yang powerful, tapi tetap kelihatan simple. Untuk dimensinya masih sama di 36 x 27,1 cm dan ketebalan di 2,6 cm, serta bobotnya di sekitar 2,3 sampai 2,4 kg. Dan untuk skor desain secara keseluruhan kita bisa berikan skor 7 poin. Untuk bagian layar dia masih sama menggunakan ukuran 15,6 inch Full HD 1920 x 1080 pixel dengan aspek rasio 16:9. Panelnya menggunakan IPS anti glare dengan punya color gambutnya di 100% sRGB, jadi udah cukup untuk kalian yang butuh untuk editing 2 dimensi, editing di Photoshop ataupun editing video. Jadi udah oke banget lah. Sedangkan untuk tingkat kecerahan layarnya, kita nggak dapat informasi secara jelas di internet. Jadi kita cari juga tipe panelnya di panellook.com. Kita nggak temukan panel yang sama seperti yang dipakai di laptop ini. Jadi kita tes menggunakan display SDR test dan kita dapatkan hasilnya di sekitar 270 nits. Tapi kalau dilihat langsung sebenarnya ini lebih cerah sih. Jadi kemungkinan ini sama persis seperti versi Intelnya, yaitu ada di 300 nits. Untuk refresh rate layar di 165 Hz dan punya 3 millisecond response time juga. Dan ada tambahan yaitu teknologi AMD FreeSync karena dia menggunakan prosesor dari AMD, jadi fitur ini juga disematkan di layar ini. Jadi untuk skor display secara keseluruhan kita bisa berikan skor 8 poin. Untuk bagian portnya overall ini masih cukup mirip dengan yang versi i7 12700H. Tapi di sini untuk Type-C yang ada di belakang ini cuman support untuk DisplayPort dan juga power delivery, belum yang Thunderbolt 4. Dan berikut adalah footage lengkapnya. Sementara untuk fiturnya ada mesin konektivitas yang menggunakan killer Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.2. Dan fitur lainnya sama persis seperti Nitro yang sudah pernah kita bahas, jadi kalian bisa cek yang ada di card di atas. Dan ini adalah tampilan webcamnya dengan 720 pixel dan 30 fps, dan seperti bisa dilihat sendiri untuk noise-nya masih cukup kelihatan. Dan di sini sekali lagi kalian nggak diberikan shortcut untuk bisa matikan webcamnya ataupun ada shutter manual di atas. Jadi untuk kalian butuh untuk privasi lebih bisa menutup dengan manual menggunakan stiker ataupun barang yang lainnya. Untuk skor fitur termasuk port secara keseluruhan kita bisa berikan skor 8 poin. Sekarang kita akan bahas mengenai performance-nya mulai dari prosesor terlebih dahulu. Dia menggunakan AMD Ryzen 7 6800H dengan 8 core dan 16 thread. Untuk base clock speed-nya di 3,2 GHz dan boost-nya mencapai 4,7 GHz. Prosesor ini menggunakan fabrikasi 6 nanometer FinFET dengan L3 cache 16 MB dan TDP prosesor ada di 45 Watt. Dan untuk pengujian kali ini kita lakukan sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama menggunakan RAM bawaannya 16 GB single channel, sedangkan yang kedua kita lakukan juga setelah kita tambahin RAM-nya jadi dual channel di 24 GB. Langsung aja untuk R15 di single channel kita dapatkan di 2080 CB, sementara untuk dual channelnya di 2229 CB.
Untuk R20 single core di single channel kita dapatkan di 583 poin, sedangkan untuk dual channelnya di 592 poin. Dan R20 multicore untuk single channelnya di 5133 poin, sedangkan untuk dual channelnya di 5251 poin. Jadi terbukti untuk nambahin RAM 8GB lagi jadi dual channel ini ngaruhnya cukup signifikan. Sementara untuk looping sebanyak 10 kali di single channel kita dapatkan rata-ratanya ada di 5084 poin dengan suhu rata-rata CPU-nya ada di 73 derajat Celcius dan maksimum hanya menyentuh di 80 derajat Celcius. Jadi masih ada spare sekitar 15 derajat sampai ke suhu temperatur maksimum yang bisa dicapai di prosesor ini. Jadi masih cukup aman. Selanjutnya untuk average R20 looping untuk dual channelnya kita dapatkan di 5180 poin. Untuk suhu rata-rata juga sama persis, ada di 73 derajat Celcius, sedangkan maksimumnya di 80 derajat Celcius. Selanjutnya untuk Blender CPU kita dapatkan 3 menit 20 detik untuk hasil dari single channel RAM-nya, sedangkan untuk dual channel kita dapatkan pengurangan waktu sekitar 7 detikan yaitu di 3 menit dan 13 detik. Laptop ini punya RAM bawaan 16GB single channel DDR5 dengan speednya di 4800 MHz dan masih ada slot SODIMM lagi untuk kalian tambahin jadi dual channel dan kapasitas yang lebih besar. Sementara untuk storage menggunakan SSD NVMe PCIe berkapasitas 512GB sudah generasi keempat. Untuk speed rate-nya di 6629 MB/s, sedangkan rate-nya di 3865 MB/s. Selanjutnya untuk grafik, dia menggunakan dual graphics dengan integrated-nya Radeon 680M. Dan dedicatednya RTX 3060 6GB 192 bit dan TGP-nya maksimum di 140 watt. Dan untuk hasil rendering video di Adobe Premiere, video 1 menit 4K cut tanpa efek dan hanya single layer. Di pengujian kita yang single channel kita dapatkan waktu di 1 menit 54 detik, sementara untuk pengujian dual channelnya kita dapatkan di 1 menit 25 detik, jadi peningkatan waktunya sekitar 25%-an. Selanjutnya untuk rendering 3D sendiri, untuk Blender GPU rendernya kita dapatkan di 49 detik untuk dual channel, sementara untuk single channelnya ada di 51 detik, jadi perbedaannya cuma sekitar 2 detik aja, nggak jauh. Sementara untuk pengujian simulasi gaming di 3D Mark, TimeSpy kita dapatkan skor di 8666 untuk single channelnya, untuk dual channelnya di 8838 poin. Sementara untuk Firestrike-nya di single channel di 20.614 poin, sementara dual channelnya di 21.225 poin. Dan stress test-nya udah lolos dengan 98,5%, sementara untuk suhu sayang sekali yang terbaca cuma suhu GPU-nya aja ada di 73 derajat Celcius, jadi ini masih termasuk yang adem banget. Dan berikut ini kita bandingin juga hasil pengujian dari laptop ini di single channel, dual channel, dan juga kita bandingin dengan Acer Nitro yang menggunakan i7 12700H dan juga RTX 3060. Dan hasil tes yang kita bandingkan ini hasil tes yang menggunakan GPU juga, karena sama-sama menggunakan RTX 3060, jadi ini lebih bisa dibandingkan. Ada Premiere, Blender GPU, kemudian TimeSpy, dan juga Firestrike. Dan bisa dilihat secara umum sebenarnya yang Nitro menggunakan i7 12700H dan RTX 3060 ini lebih unggul nilainya. Tapi kemudian ketika laptop ini kita upgrade jadi RAM-nya dual channel di 24GB, ada beberapa tes yang lebih unggul, seperti contohnya di Premiere dia unggul sekitar 15 detik. Kemudian untuk Firestrike juga unggulnya lumayan jauh, sekitar hampir 300-an atau bahkan 400-an poin. Dan berikut juga adalah grafik perbandingan 3D Mark Firestrike laptop ini dibandingkan beberapa laptop yang sudah pernah kita uji sebelumnya, dan di sini kita tampilkan dua hasil, yaitu yang menggunakan RAM-nya single channel dan RAM yang dual channel. Dan untuk pengujian gaming realnya ini semua kita lakukan di single channel aja, dan ini adalah hasilnya. Untuk game pertama yaitu Dota 2 dengan setting resolusi di Full HD dan grafiknya kita buat di rata kanan full render, kita bisa dapatkan FPS-nya di kisaran 111-an sampai 120-an. Untuk load dari GPU-nya di sekitar 40-an% dengan suhunya 67 derajat Celcius. Sementara untuk CPU, sayang sekali kita nggak bisa ngedetect suhunya berapa. Cuman kita bisa detect load-nya aja di sekitar 20 sampai di 30-an%. Selanjutnya untuk CSGO dengan settingan resolusi Full HD dan juga grafiknya ada di high, kita bisa dapetin FPS-nya di kisaran 140-an sampai 150-an kalau sinyal lagi tembak-tembakan. Sementara untuk load dari GPU sendiri di 45%, suhunya di 64 derajat Celcius dengan load-nya dari CPU di 20-an%. Selanjutnya Valorant dengan setting resolusinya di 1080 dan grafiknya ada di high, kita bisa dapetin FPS-nya ada di kisaran 160-an FPS.
Sementara load GPU-nya ada di 30-40% dengan suhu 53 derajat Celcius, dan untuk load CPU-nya di 26% aja. Sekarang kita masuk ke game AAA. Yang pertama ada Far Cry 6 dengan settingan resolusi Full HD, dan juga grafiknya ini kita buat di Ultra. Kita bisa dapetin FPS-nya dari kisaran 60-an hampir di 70, bahkan udah tembus 70 FPS. Dan ini artinya nih untuk mainin game-game AAA itu lancar banget. Kemudian untuk load dari GPU sendiri udah di 80-an sampai di 90% dengan suhunya ada di 68 derajat Celcius, jadi masih termasuk cukup adem. Sementara untuk CPU sendiri loadnya ada di 30-an sampai di 40%. Dan untuk game AAA terakhir ada Assassin's Creed Valhalla dengan settingan resolusi Full HD dan grafiknya ada di Ultra High, ini yang paling mentoknya. Karena RTX 3060 udah cukup VRAM-nya untuk bisa mainin game ini dengan resolusi yang paling tinggi. Sementara untuk GPU-nya sendiri dia di 97-98% dengan suhu di 74 derajat Celcius. Jadi walaupun udah paling mentok, ini masih cukup adem ya di Nitro 5 ini. Sementara untuk load dari CPU-nya sendiri di sekitar 30-40%. Dan RAM yang kepake sekitar 8,8-8,9 dari total RAM-nya ini 16 GB. Untuk opsi upgrade-nya di sini kalian bisa full upgrade, yaitu bisa upgrade RAM dan juga storage, karena ada satu slot SODIMM yang kosong dan ada satu slot M.2 juga yang kosong, jadi kalian bisa nambah RAM dan juga storage ke kapasitas yang lebih besar. Dan berikut footage lengkapnya. Jadi untuk performance-nya sendiri, ini sebenarnya udah cukup oke untuk segmen harganya di sekitar 22 jutaan, dimana kalau kita upgrade RAM-nya juga, dia lebih unggul bahkan performance-nya daripada saudaranya menggunakan i7 12700H dalam segi gaming. Jadi ini udah cukup oke dan kita bisa berikan skor di 7,5 poin. Untuk mode dan baterai kita menggunakan PCmark 10 Modern Office. Untuk mode power laptop kita buat di default, kemudian WiFi dan juga backlit keyboard kita matikan, serta tingkat kecilan layar kita turunkan di 50%. Dan kita dapatkan hasilnya sekitar 4 jam 14 menit. Kalau nggak salah beda waktunya dibandingkan yang versi i7 12700 kemarin tuh sekitar 10 menitan. Jadi udah cukup decent juga untuk laptop gaming yang ada di zaman sekarang ini, laptop gaming generasi terbaru. Jadi kita bisa berikan skor di 7 poin. Kesimpulannya, Acer Nitro 5 ini lebih diproyeksikan untuk pasar para gamer, sedangkan untuk yang gamer dan content creator itu mungkin lebih ke Acer Predator Helios. Dan performance laptop ini sendiri dalam segi gaming udah sangat oke banget, bahkan kalau kita upgrade RAM-nya jadi dual channel di 24 GB, ini bisa mengungguli performance dari Intel Core i7 12700H dan juga RTX 3060 yang dimana dia punya processing power dari CPU yang lebih kenceng dibandingkan seri Ryzen 6000 ini. Satu lagi kelebihannya yaitu dari segi suhu, dimana dia jauh lebih adem dibandingkan versi 12700H. Dan juga ketersediaan, di mana versi Nitro yang pakai i7 12700H itu lebih sulit, bahkan di toko online tuh kita belum nemu toko yang menjual 12700H. Sedangkan untuk versi yang Ryzen 6800H ini jauh lebih mudah untuk kalian bisa dapatkan dan bisa jadi opsi untuk kalian yang butuh laptop gaming powerful dengan RTX 3060. Dan untuk total skor laptop ini setelah kita total dan kita bagi 5, kita dapatkan di 7,5 poin. Segitu aja review kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk membantu channel kita lebih berkembang lagi. Dan untuk kalian yang punya pertanyaan, langsung aja tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Semua link sosial media kita ada di kolom deskripsi. Silahkan kalian cek, karena di sana bakal ada info menarik yang kita update setiap harinya, termasuk tentang promo apa saja yang sedang berlangsung di store kita ini. Untuk kalian yang butuh untuk belajar keperluan IT mulai dari laptop ataupun peripheral lainnya, silakan langsung main ke toko kita Jalan Majen Panjaitan nomor 6 Malang. Cabang kita ada di Mall Olympic Garden, tepatnya di area sebelah food court. Kita juga ada di e-commerce di Tokopedia, Shopee, Blibli, dan juga JDID. Silakan kalian kunjungi. Dan untuk event Kalsa Shopping Surprise volume kedua udah mulai per bulan September tahun ini. Dan hadiah utamanya ada 2 motor belakang saya, ada Yamaha Mio M3 dan juga Yamaha R15, serta ada puluhan hadiah menarik lainnya. Silakan untuk kalian bergabung, caranya adalah dengan belanja di Kalosa, dan tiap kelipatan Rp500.000 akan dapatkan 1 kupon undian. Jadi semakin banyak kalian belanja, semakin besar juga kesempatan kalian untuk memenangkan hadiah-hadiah yang ada tahun ini. Segitu aja, saya Christopher, see you on the next video. Kalosa Shopping Surprise volume kedua hadir memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Dapatkan grand prize Yamaha R15 and Mio M3. Total hadiah hingga ratusan juta rupiah loh. Shopping di Kalosa, dapat surprise, dapat hadiah.